Berisik lagi ya, burung. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan memaparkan laporan praktikum tentang analisis kadar air dan juga analisis kadar serat kasar. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Sekarinda Swari dengan NPM 04. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Femiliati dengan NPM 011. Perkenalkan, nama saya Meli Indriani dengan NPM 14. Perkenalkan, nama saya Dea Yohana Hairunisa, NPM 24. Perkenalkan, nama saya Dini Khairunisa, NPM 25. Perkenalkan, saya Liana Desianti, NPM 29. Oke, jadi kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada abstrak dari analisis praktikum kadar air. Akan saya bacakan abstraknya, yaitu air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan, meskipun bukan sumber nutrien, namun keberadaannya sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimia organisme hidup. Penentuan kadar air pada bahan makanan digunakan untuk menentukan banyaknya zat gizi yang terkandung oleh bahan makanan tersebut. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui kadar kandungan air pada sampel udang. Udang adalah hewan kecil tak bertulang belakang yang tempat hidupnya adalah di perairan air tawar, air panyau, dan air asin. Udang hidup di semua jenis habitat perairan dengan 89% diantaranya hidup di perairan air asin, 10% di perairan air tawar, dan 1% di perairan teritorial. Analisis kadar air pada udang dilakukan menggunakan metode pengeringan dengan oven. Prinsip kerja metode pengeringan yaitu air ditetapkan berdasarkan penguapan yang dipanaskan dalam oven 105 derajat Celcius selama 1 jam atau hingga berat konstan. Dari keempat sampel dihasilkan kadar air yaitu sampel pertama dihasilkan kadar air sebesar 87%, sampel kedua sebesar 89%, sampel ketiga sebesar 81%, dan sampel keempat sebesar 95%. Pada keempat sampel, semua mengandung kadar air yang cukup tinggi. Kata kuncinya yaitu ada kadar air, pengeringan, pangan, dan udang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmanita. Latar belakang praktikum. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan. Karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada pangan yang dapat membahayakan dalam kesehatan. Udang adalah binatang yang dapat hidup di perairan air tawar dan air laut. Udang merupakan salah satu produk perikanan yang istimewa, memiliki aroma spesifik, dan mempunyai nilai gizi cukup tinggi. Ilyas 1988. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui kadar air pada udang dan mengetahui perbedaan kadar air pada berat udang yang berbeda. Selanjutnya dijelaskan oleh Liana. Teori dasar. Air merupakan pelarut yang kuat, melarutkan banyak zat kimia. Air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan. Meskipun bukan sumber nutrien, namun keberadaannya sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimia organisme hidup. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Analisis kadar air merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan air yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar air merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan terutama pada standar zat air yang seharusnya terkandung pada makanan. Tujuannya untuk mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan.
Penentuan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. Pada umumnya, penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai mendapatkan berat yang konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan. Kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan berbagai cara, yaitu metode pengeringan, metode destilasi, metode kimiawi, dan fisis. Perhitungan kadar air yaitu massa sampel awal dikurangi massa sampel akhir dibagi massa sampel awal dikali 100%. Udang merupakan binatang yang hidup di perairan khusus sungai maupun laut atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua jenis air seperti air tawar ataupun laut. Udang merupakan sumber protein yang sering dikonsumsi dan berharga tinggi, serta memiliki banyak manfaat sebagai bahan makanan. Udang juga merupakan salah satu produk perikanan yang istimewa, memiliki aroma spesifik, dan mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Ilyas 1988. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan, yaitu yang pertama mengenai alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu cawan porselen, oven, desikator, timbangan analitik, penjepit crucible, serta bahan yang digunakan yaitu sampel udang dengan berat yang berbeda-beda. Adapun prosedur percobaan, yang pertama yaitu kalibrasi cawan porselen, oven, desikator sebelum digunakan. Lalu sampel ditimbang, letakkan masing-masing sampel di atas cawan porselen, masukkan ke oven yang telah diatur suhunya 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan ke dalam desikator. Perlakuan pemanasan sampel dilakukan hingga diperoleh berat yang konstan. Selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh data sampel pada tabel 41 ini. Nah, bisa dilihat sendiri di mana sampel yang digunakan itu beratnya berbeda-beda. Kemudian, setelah mendapatkan data sampel tadi, dihitunglah kadar airnya dengan menggunakan rumus massa sampel awal dikurang massa sampel akhir dibagi massa sampel awal dikali 100%. Setelah dihitung kadar airnya, didapatkanlah hasil kadar air dalam sampel seperti berikut ini, di mana sampel pertama yaitu 87%, sampel kedua yaitu 89%, sampel ketiga 81%, dan sampel keempat yaitu 95%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kadar air terendah terdapat pada sampel udang ketiga, sedangkan kadar air tertinggi terdapat pada sampel udang yang keempat. Next. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar air dalam setiap sampel berbeda-beda dan tidak bergantung pada berat sampelnya, karena sampel 1 memiliki berat yang lebih besar, namun kadar airnya tidak lebih besar dibandingkan dengan sampel lain. Hasil praktikum analisis kadar air pada udang memiliki perbandingan kadar air yang cukup jauh dengan kadar air pada daftar komposisi bahan makanan atau DKBM, di mana pada DKBM kadar air pada udang sebesar 75%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari hasil percobaan analisis kadar air adalah percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keempat sampel mengandung kadar air yang tinggi. Pada sampel 1 dihasilkan kadar air sebesar 87%, sampel kedua sebesar 89%, sampel ketiga sebesar 81%, dan sampel keempat sebesar 95%. Sedangkan kadar air pada udang dalam DKBM sebesar 75%. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini yang kedua adalah
berat massa berbeda dimasukkan ke dalam oven yang sama dengan waktu dan suhu yang sama, maka kadar air dari sampel dengan berat yang lebih kecil akan menunjukkan kadar air yang lebih tinggi daripada sampel yang lebih besar. Karena pada sampel yang lebih besar, tidak semua air menguap dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa berat sampel mempengaruhi kadar air. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar. Selanjutnya, ini kita ada daftar pustakanya. Berikut beberapa referensi yang kita pakai untuk mengerjakan laporan praktikum analisis kadar air ini. Lalu selanjutnya, ada lampiran. Nah, lampiran di sini bisa dilihat, ini adalah cara perhitungan untuk penilaian kadar air dalam sampel tersebut. Kita menggunakan rumus, yaitu massa awal dikurang massa akhir, dibagi massa awal, dan dikali 100%. Nah, untuk penghitungnya ini kita mengacu pada tabel 4.1, yaitu data sampel yang di slide sebelumnya. Bisa dilihat di sini cara perhitungannya untuk sampel 1 itu sama dengan 10,125 dikurang 1,275 dibagi 10,125 dan dikali 100% yang hasilnya 87%. Langsung kita masuk ke analisis. Langsung masuk ke analisis kadar serat kasar. Pertama-tama untuk abstraknya, yaitu penentuan kadar serat dalam bahan pangan agar dapat diketahui pemilihan proses pengolahan pangan yang tepat serta karakteristik termal bahan pangan. Analisis kadar serat kasar dilakukan dengan melarutkan sampel dengan pelarut asam kuat dan basa kuat yang berfungsi untuk menghidrolisis senyawa karbohidrat, protein, dan zat lainnya, sehingga yang tersisa hanyalah serat kasarnya. Berdasarkan hasil pengamatan, ada 4 sampel udang dengan berat berbeda, yaitu yang dihasilkan sampel pertama dengan berat 10,125 gram memiliki kadar serat kasar sebesar minus 87%, sampel kedua dengan berat 5,055 gram memiliki kadar serat kasar minus 89%, sampel 3 dengan berat 3,38 gram memiliki kadar serat minus 81%, dan sampel keempat dengan berat 2,58 gram memiliki kadar serat kasar minus 95%. Berikut adalah kata kuncinya, yaitu ada kadar serat kasar, dan udang. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Rahmanita. Latar belakang praktikum. Penentuan kadar serat kasar pada makanan sangat penting dalam penilaian kualitas bahan makanan karena angka ini salah satu produk perikanan yang istimewa, memiliki aroma spesifik dan mempunyai nilai gizi cukup tinggi. Ilyas 1988. Tujuan praktikum kali ini itu mengajar serat kasar pada udang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Liana. Teori dasar. Serat kasar adalah bagian dari karbohidrat yang telah dipisahkan dengan bahan ekstrak tanpa nitrogen, yang terutama terdiri dari pati dengan cara menganalisis kimia sederhana. Serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Analisis kadar serat kasar merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan serat kasar yang terdapat pada suatu makanan tertentu. Tujuannya untuk mengetahui kandungan kadar serat kasar pada sampel bahan makanan. Analisis kadar serat kasar merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan, terutama pada standar serat kasar yang seharusnya terkandung pada makanan. Salah satu metode analisis kadar serat kasar adalah dengan menggunakan asam kuat dan basa kuat berupa asam sulfat dan natrium hidroksida. Tahap penting dalam proses penentuan kadar serat kasar adalah dengan melakukan
hidrolisis dengan asam kuat dan basa kuat untuk menghilangkan karbohidrat, protein, dan zat lainnya. Rumus yang digunakan yaitu massa akhir dikurang massa awal dibagi massa awal dikali 100%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 3 prosedur percobaan, yaitu adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu Erlenmeyer 500 ml, autoklaf, timbangan analitik, pompa vakum, cawan porselen, oven, desikator, kertas saring. Udang H2SO4 dengan 0,325 normalitas, NaOH 1,25 normalitas, air panas, alkohol, serta aseton. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml, lalu sampel pada Erlenmeyer tersebut ditambahkan 100 ml H2SO4. Lalu sampel dimasukkan ke dalam autoklaf yang sudah diatur suhunya 105 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Kemudian dinginkan. Lalu sampel ditambahkan 50 ml NaOH dan dimasukkan kembali ke autoklaf dengan suhu 105 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Lalu timbang massa kertas saring, lalu timbang massa kertas saring dengan padatan sampel. Selanjutnya, penyaringan dengan 25 ml larutan H2SO4 dan dengan 25 ml alkohol atau aseton secara berurutan. Kertas saring dengan padatan sampel diletakkan di atas cawan porselen dan dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius dalam waktu 2 jam sampai berat konstan. Lalu sampel dikeringkan di desikator, cawan porselen ditimbang, kemudian diketahui massa campuran. Lalu hitung hitung kadar serat kasar masing-masing dari sampel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh data sampel pada tabel 41, dan dari data tersebut kemudian akan dihitung kadar serat kasarnya. Ini adalah data dari sampel yang sudah didapatkan. Selanjutnya, kadar serat kasar dihitung dengan menggunakan rumus Y dikurangi X per X dikali 100%, di mana Y adalah massa sampel akhir dan X adalah massa sampel pada kondisi awal. Kemudian setelah dihitung kadar serat kasar, didapatkanlah data seperti di bawah ini, yaitu sampel pertama, kadar serat kasarnya sebanyak minus 87%, untuk sampel kedua ada minus 89%, sampel ketiga minus 80%, dan sampel keempat minus 95%. Next. Terjadinya penurunan serat kasar pada udang disebabkan karena terjadi penguraian serat kasar oleh aktivitas mikroorganisme. Selama penyimpanan, mikroorganisme tersebut merombak ikatan lignoselulosa yang terdapat pada lignin di dalam serat kasar. Lignin adalah suatu gabungan beberapa senyawa yang saling berhubungan erat satu sama lain. Lignin mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan proporsi karbon lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan mikroorganisme memanfaatkan sumber karbon di dalamnya selama proses penyimpanan berlangsung. Selain itu juga, penurunan kadar serat kasar juga dapat diakibatkan oleh peningkatan kadar air suatu bahan pada penyimpanan yang mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme selama disimpan, sehingga serat kasar ketika penyimpanan mengalami penurunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil percobaan analisis kadar serat kasar. Kesimpulan yang didapat adalah keempat sampel mengandung serat kasar. Pada sampel pertama dihasilkan kadar serat kasar sebesar minus 87%. Sampel kedua sebesar 89%, sampel ketiga sebesar minus 81%, dan sampel keempat sebesar minus 95%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar Indraswari. Selanjutnya kita beralih ke daftar pustaka. Bisa dilihat ini adalah referensi yang kita pakai dalam mengerjakan analisis kadar serat kasar ini. Selanjutnya ada lampiran. Nah, di sini berikut ada lampiran perhitungan tentang serat kasar udangnya.
dengan rumus masa akhir dikurang masa awal dibagi masa awal dikali 100%. Untuk sampel pertama, itu sebagai contohnya yaitu 1,275 dikurang 10,125 dibagi 10,125 dikali 100%, yang menghasilkan minus 87%. Sekian pemaparan laporan praktikum analisis kadar air dan juga analisis kadar serat kasar dari kelompok 3A. Mohon maaf bila ada salah kata dan beberapa gangguan internet dan sinyal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.